Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Pak. Ya, suaranya Pak Iman jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke. Ya, Pak Iman minta tolong semua kameranya dinyalakan dulu dong. Bentar ya, Pak. Oh ya. Cek. Sekarang suaranya Pak Iman tambah jelas atau bagaimana anak-anak? Oh, sebentar. Mikrofon. Oke, cek. Nah, terdengar jelas atau apa itu? Jelas apa enggak? Jelas tadi. Oh, lebih jelas tadi. Nggak apa-apa deh. Oke, Pak Iman kan mau belajar itu loh untuk PTMT, jadi nanti pakai headset Bluetooth, jadi biar kedengaran. Oke, nggak apa-apa anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pak Iman absen terlebih dahulu ya. Siapa yang belum masuk? Absen 6 dan 7. 6A siapa ini? Bentar. Absen 6 dan 7 Gideon sama Gregorius Nathaniel. Lalu ada 19 Grisela Laurelin. Udah tinggal 3 anak yang belum bergabung ya. Oke, untuk mengawali kita pada hari ini, pelajaran hari ini, Pak Iman minta tolong kepada Alexandra Bianca Gunawan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa anak-anak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kami dalam pelajaran awal PJOK hingga akhir. Semoga pelajaran hari ini bisa kami dengar dan Oke, terima kasih ya Alexandra Bianca. Nah, anak-anak, Pak Iman mau tanya, gimana PTS-nya yang lalu? Nilainya bagus-bagus kah? Ada yang jelek nilainya? Nggak ada, semuanya bagus-bagus. Iya, kalau Pak Iman lihat, kebanyakan sih memang bagus-bagus, tapi ada beberapa anak yang nilainya di bawah KKM ada. Kelas 6A ya, 6A itu cuma 2 anak, tapi kalau 6B itu 1, 2, 3, 4 ada 4 anak, jadi lumayan lah untuk kita ya. Kelas 6A bahwa PTS kalian nilainya bagus-bagus semua. Oke, nah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita di tema yang baru ini, kemarin sudah masuk di tema 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu tema 4. Tema 4 itu kalian bisa lihat di buku paket, silakan dibuka halaman 64. Silakan dibuka halaman 64. Atau di LKS yang baru itu ada di halaman 1 PJOK ya. Halaman 1. Halaman 1 LKS PJOK dan halaman 64 di buku paket. Tapi Pak Iman akan membahas di buku paketnya terlebih dahulu ya anak-anak ya.
Nah, tema 4 kali ini kita akan membahas namanya olahraga atau variasi dan kombinasi gerak dasar bela diri. Nah, bela dirinya yaitu Pak Iman ambil yaitu pencak silat. Sudah belajar sama Pak Luis pencak silat kelas 4 dan 5? Sudah tak? Sudah tahu gerakan-gerakannya apa saja, macam-macamnya gerakannya apa saja? Sudah? Nah, di kelas 6 ini adalah gerakan penyempurnaan anak-anak. Gerakan penyempurnaan itu maksudnya gimana, Pak? Gerakan penyempurnaan itu yaitu kombinasi dan variasi geraknya. Jadi beberapa gerakan itu digabung menjadi satu. Nah, kita akan belajar yaitu keseniannya ya, anak-anak, bukan pertandingannya. Kalau pertandingannya kan 1 versus 1. Tapi kalau kita yang untuk KI 4 nanti adalah keseniannya ya. Nanti akan ada beberapa seperti kelas 5 dulu ada rangkaian gerakan. Nanti akan Pak Iman buatkan rangkaian gerakannya untuk KI 4, lalu kalian tinggal memilih saja. Memilih. Oke? Kita lihat dulu di halaman 64. Di sana ada bagan materi atau peta konsep yang atas sendiri. Nah, ada 3 variasi ya, ada 3 variasi. Yang pertama adalah variasi dan kombinasi langkah kaki dan pukulan. Nah, ini kalau pukulan, kita bicara pukulan ada di tangan. Kalau kemarin kalian di kelas 5, pukulan itu ada berapa macam pukulan? Ada yang tahu? Ada masih ingat? Pukulan depan mungkin, ada pukulan lagi mungkin 1 apa 2 apa 3 atau 5 atau berapa? Berapa? Masih ingat nggak? Ada berapa anak-anak? Oke, kalau masih tidak ingat nanti kita akan bahas ya. Yang kedua adalah kombinasi melangkah, ayunan kaki dan tendangan. Kalau tendangan pakai kaki ya, pakai kaki. Dan yang ketiga adalah kombinasi tangkisan dan tendangan. Jadi langkah kaki, tangkisan dan tendangan. Langkah kaki seperti berjalan, tangkisan itu menghindarnya, lalu sambil menangkis kita sambil menyerang. Begitu ya. Oke. Yang perlu kalian perhatikan, setiap minggu kalian wajib menggunakan, boleh deh pakai baju pramuka, tapi kita akan belajar setiap minggunya olahraga ya. Olahraga kita akan belajar gerakannya dulu. Gerakan per gerakan, ini ada banyak gerakan yang harus kita lakukan. Oke ya anak-anak. Oke. Sekarang Pak Iman minta tolong semuanya berdiri tegak. Kita akan semuanya berdiri tegak. Kita akan mempraktekkan atau kita akan belajar step by step dulu ya. Oke, semuanya berdiri tegak. Pak Iman minta tolong semuanya berdiri tegak. Dan jangan lupa videonya Pak Iman dipin ya. Videonya Pak Iman dipin. Oh iya, Pak Iman lupa memakai dasi atau hasduk. Oke. Sekarang anak-anak coba lakukan berjalan di tempat dulu selama 30 detik. Pak Iman akan buat timernya. Oke, sudah muncul kah? Atau videonya Pak Iman di-unpin dulu, biar muncul. Sebentar. Ini internetnya agak lemot ini di sekolah ini.
sudah muncul timernya anak-anak. Oke, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya, supaya tidak kaku. Oke, sudah 30 detik, dimulai dari sekarang, berjalan di tempat. Let's go. Oke, stop. Kita lakukan lagi. Kalau tadi berjalan biasa, ini kita lakukan dengan cara jinjit ya anak-anak ya, jinjit. Oke, 30 detik lagi. 1 2 3. Oke, stop. Nah, yang terakhir kita akan berlari selama 30 detik lagi ya. Berlari jogging saja ya, jangan cepat-cepat. 1 2 3, let's go. Charles itu ngapain, Charles? Oke, stop. Ya, sudah ya timernya, Pak Iman tutup timernya. Sekarang boleh dipin videonya Pak Iman. Boleh dipin videonya Pak Iman. Nah, sekarang kita akan belajar anak-anak tentang gerak. Nah, yang pakai sepatu boleh dilepas dulu sepatunya, karena pencak silat ini tidak pakai sepatu. Yang pakai sepatu dilepas dulu sepatunya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pukulan. Anak-anak silakan posisikan tubuh kuda-kuda depan ya, kuda-kuda depan. Kakinya ditekuk. Oke, agak lebar dikit. Jadi perkenaan kakinya ini di sini. Nah, badannya tegak ya, badannya tegak. Silakan Pak Iman akan hitung 10 detik. 10. Ayo. Kita tahan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Oke. Nah, sekarang arahkan satu kaki ke depan, lalu tangannya seperti ini. Ini yang Pak Iman gunakan adalah kaki kiri ya. Kaki kiri yang di depan, maka tangan kiri yang di depan. Kita akan sikap pasang terlebih dahulu. Oke, sudah semua? Pak Iman bisa lihat dulu di sini. Sudah, kita sikap pasang terlebih dahulu. Sudah. Nah, caranya adalah kita mengepalkan tangan kanan, kita gunakan pukulan ke depan sambil kaki kanan melangkah ke depan ya. Oke, kita lakukan lagi. Nah, itu ya. 1, kembali lagi. 2, kembali lagi. 3. Oke, itu contoh dari Pak Iman. Sekarang kalian lakukan sendiri ya. Siap?
1, 2, 3. 1, pukulan 1. Pukulan 2. Pukulan 3. Oke, masukan dari Pak Iman, ketika kalian memukul anak-anak, jangan seperti ini. Kenapa, Gideon? Halo? Kenapa, Gideon? Apa? Kamu ngomong apa sih? Coba yang jelas sedikit kalau ngomong. Halo? Loh, Gideon ini gimana? Yan? Oh, nggak apa-apa, wes. Pokoknya yang kamu ikuti gerakannya dengan benar ya. Karena ini untuk KI 4 kalian. Gitu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu tadi pukulan anak-anak ya. Nah, masukannya ketika kalian memukul, ini benar-benar memukul. Nah, ini dihentakkan. Ketika lurus ini dihentakkan tangannya. Nah, oke, bisa? Bisa? Di sini kelihatannya tampilannya hilang semua. Jadi internetnya Pak Iman yang meninggal ini. Bentar ya, Pak Iman lurus dulu. Oke, lanjut. Yuk, masih dengan pukulan. Posisi siap gerak. Pasang depan. Pukulan depan 1. Oke. Pukulan depan 2. Oke. Pukulan depan 3. Nah, pukulan depan 4. Oke. Sip. Lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sikap pasang. Sekarang ganti tangannya. Nah, kalau tadi pasangnya itu pakai kaki kiri. Nah, sekarang kaki kanan yang ada di depan. Sikap pasang kaki kanan di depan. Tuwagaku. Tangannya di depan. Tangannya di depan pasang. Nah, tangan kiri yang untuk memukul ke depan. Siap? Nah, latihan dulu diperagakan seperti ini. Nah. Oke. Jangan lupa sambil mengarahkan badan ke depan. Oke, sikap pasang kaki kanan di depan. Pukulan 1. Pukulan 2. Pukulan 3. Pukulan 4. Oke. Dilemaskan dulu tangannya anak-anak. Biar enggak kaku. Lanjut ya. Lanjut. Kita masih sikap pasang yang kanan ya. Sikap pasang yang kanan. Oke, sudah siap semua? Pukulan 1 depan. Go. Pukulan 2 depan. Go. Pukulan 3 depan. Go. Pukulan 4 depan. Go. Oke. Terima kasih. Nah, kita sekarang kalau itu tadi kan cuma pukulan saja, kita variasikan dengan gerakan langkah biasa ya anak-anak. Jadi gerakannya kita sambil berjalan ya, berjalan ke depan. Nah,
Ketika kita memukul, ini posisinya kaki kiri yang di depan, tangan kanan yang di depan. Kaki kiri dan tangan kanan seperti kita berjalan. Berjalan kan seperti ini, tapi ini gerakannya memukul ya. 1, 2, 3. Nah, sampai 3 saja. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3. Oke, bisa? Yuk, kalau bisa kita siap gerak. Berdiri semua. Langkahkan kaki kiri ke depan dengan bersamaan tangan kanan di depan. Nah, kaki kiri di depan, tangan kanan di depan. Kaki kiri di depan, tangan kanan di depan. Yuk. Oke, sekarang ganti tangan berikutnya sambil maju. Sekarang ganti tangan berikutnya sambil maju. Oke, kita ulangi lagi dari belakang. Sudah siap? Berdiri tegak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siapa yang melangkahkan kaki kanan di depan dan tangan kanan ke depan? Siapa, yuk? Yuk, oke, kita belajar lagi ya, sambil belajar. Kita ulangi lagi. Oh ya, pesannya Pak Iman, ketika kalian maju anak-anak, langkah kaki ini agak ditekuk ya, yang depan. Nah, 1, 2. Nah, ini kan agak ditekuk. Kalau tapak dari samping gini. Nah, ini agak ditekuk. 3. Nah, ini kan yang belakang lurus sambil cincin, tapi yang di depan ditekuk. Oke? Kita belajar lagi. Oke? Siap, gerak. Gerakan pertama, pukulan 1. 2, 3. Oke, ketika kalian memukul, tangannya nggak boleh terlalu atas, juga nggak boleh terlalu bawah, tapi lurus. Ini lurus, ya. Ini lurus. Oke, sekarang Pak Iman beri waktu 1 menit untuk kalian minum. Silakan minum dulu. Silakan. Silakan. Oke, sudah ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir dalam pertemuan hari ini. Minggu depan masih ada. Oke, kita akan belajar variasi dan kombinasi melangkah, ayunan kaki, dan tendangan ya. Tendangan ada 2 kalau nggak salah ya. Ada tendangan depan dan ada tendangan samping, atau biasanya disebut tendangan C. Atau juga, oh ada 3, sorry. Ada 3, ada tendangan C dan ada tendangan T ya. Kalau T itu menyerupai huruf T, kalau C itu dari samping, kenanya dari samping. Kalau depan arahnya ke depan. Oke. Pak Iman tanya dulu di kelas 5 sama Pak Luis sudah diajari tendangan apa belum? Sudah? Yakin sudah? Coba sih Pak Iman tanya
ke siapa yang bisa tendangan depan? Coba siapa yang bisa? Loh, kok nggak bisa? Katanya sudah diajari. Ayo, kalau enggak Pak Iman ulang lagi nih tendangannya. Ada yang bisa? Bianca bisa? Bianca G. Oke, kalau nggak gitu kita akan belajar tendangan deh kalau gitu ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Oke, kita akan belajar tendangan depan dulu ya. Kita akan belajar tendangan depan dulu. Kita biasanya pakai kaki kanan dulu ya. Kita pakai kaki kanan dulu. Pasang depannya seperti ini. Jadi kaki kanan yang di depan. Oke. Oh sorry, kebalik. Kaki kiri yang di depan. Kaki kiri yang di depan. Jadi pasangnya pakai tangan kiri. Pasangnya pakai tangan kiri. Nah, kita akan belajar tendangan depan ya. Tendangan depan ini kalian gunakan seperti ini. Nah, tampaknya dari samping seperti ini anak-anak. Jadi ada waktu di saat menendang itu. Nah, ketika gini, ini lurus ya, kakinya lurus. Ini lurus semua. Lalu diginikan. Nah, oke, kita ulangi lagi. Tendangan depan, contoh dari Pak Iman. Kaki kiri juga seperti itu, contoh dari Pak Iman. Nah, jadi salah satu kaki yang kalian buat untuk menopang itu harus benar-benar kuat. Oke, yuk semua praktekkan. Tendangan kaki kanan dulu ya. Berarti pasang pakai kaki kiri. Yuk. 1, 2, 3. Tendangan 1. Oh ya, oke. Sebentar. Ketika kalian menendang, nah posisikan ini anak-anak. Kaki yang untuk menopang itu harus lurus. Ini harus lurus. Ya, ini harus lurus. Yang ini kalian luruskan seperti ini. Lalu tinggal dilanjutkan saja. Nah, Pak Iman ulangi. Ada bagiannya 1 persiapan, 2, 3 tendang. Lagi, iya apa? Boleh hadap samping, tapi arahnya ke depan kamu. Oke. Karena Pak Iman mencontohkan, maka Pak Iman contohkan dari samping ya. Oke, tahapannya seperti ini anak. 1, pasang. 2, angkat dengan lurus ininya. 3, tendangkan. Nah, oke. Yuk kita mulai. Ada 3 tahapan tadi ya. 1, pasang. 2, angkat. 3, tendang. Lagi sekali lagi. Sebentar ya. Oke, cek. Sudah bisa mendengar suara Pak Iman? Bisa, oke. Oke, kalau bisa. Oke, itu tadi tendangan depan. Ada 3 tahap. Yuk, tahap 1. Semuanya pasang. 2, angkat. 3, tendang. Oke, lagi. 1, 2, angkat. 3, tendang. Ayo Charles, kamu itu ngapain Charles? Cuma gini-gini tok. Ayo yang benar. Kamu aja nggak pasang Charles.
nggak pakai sikap pasang. Ayo tadi sikap pasangnya gimana? Sudah 2 tahun loh sama Pak Luis, masa lupa? Oke, 1 sikap pasang. Itu tadi pakai kaki kanan ya, sekarang ganti pakai kaki kiri. Sekarang ganti pakai kaki kiri. Sikap pasang 1. Tangannya yo gimana? Vergio, tangan kalau pencak silat tidak boleh ditutup, tapi dibuka. Nah, sikap pasang 1. Kalau sudah sikap pasang nggak boleh toleh-toleh anak-anak. 2, angkat kakinya. 3, tendang. Oke, sekali lagi, one more again ya. Sikap pasang 1. Angkat kakinya 2. Yang ketiga, tendang. Oke, nice. Nah, sekarang ada lagi ya. Kalau itu tadi tendangan depan. Nah, sekarang ini adalah tendangan. Istilahnya adalah kalau Pak Iman pernah belajar itu dulu tendangan T ya. Jadi tubuh kita itu membentuk huruf T. Nah, tendangannya seperti ini. Kita pasangnya itu menyamping ya. Melihatnya menyamping, kita pakai kanan dulu. Kita melihatnya menyamping. Nah, kalau sudah kaki kiri ditarik ke depan, kaki kiri ditarik ke tengah, lalu diluruskan, badan miring, lalu ditendang. Nah, ya, oke, kita coba lagi. Melihatnya ke samping, pakai kuda-kuda samping, tendangan T. Nah, itu anak-anak. Kita ulangi lagi. Bisa? Bisa? Yuk sambil belajar pelan-pelan. Pakai kuda-kuda samping ya. Pakai kuda-kuda samping. Melihatnya ke samping kanan karena kita yang kita akan pakai adalah kaki kanan. Nah, oke, sudah. Melihatnya ke samping kanan. 1, tarik kaki kirinya, luruskan. 2, miringkan badannya. 3, tendangkan. Nah, oke, yuk, bisa yuk. Sekali lagi, tendangan T. 1, tarik kaki kirinya. 2, miringkan badannya. 3, tendangkan kakinya. Nah, ketika kalian menendang, kaki ini harus lurus. Yang pergelangan ini juga harus lurus. Ini ya, maksudnya ini. Ini harus lurus. Nggak boleh kayak gini, itu nggak boleh. Tapi harus lurus. Oke, kita ulangi agak cepat lagi. Tendangan T atau samping. 1, 2, 3. Lagi. Melihatnya ke samping. Tendangan T. 1, 2, 3. Oke. Sekarang itu tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Yuk, kaki kiri. Melihatnya ke samping kiri. Pasangnya ke samping kiri. Sudah? 1, pelan-pelan dulu, tarik kakinya. 2, miringkan badannya. 3, tendangkan kakinya. Oke, kita belajar. Charles, itu kamu masih melihat depan, tapi bukan samping. Ini arahnya samping. Kita ulangi lagi, tendangan T ya. 1, 2, miringkan badannya. 3, tendangkan. Oke. One more again, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Itu tadi anak-anak tendangan ya, variasi gerak tendangan. Silahkan kalian boleh duduk kembali.
di unpin videonya Pak Iman nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan kah? Kita belajar variasi pukulan ice. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita belajar pukulan dan tendangan. Anak-anak masih ingat dengan kata-kata insutan, putaran, geseran? Masih ingat semua? Masih ingat gerakannya? Lompatan, loncatan? Masa nggak ingat? Waduh, ini mengulang dari awal lagi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti nanti videonya Pak Luis bisa dilihat ya, yang tahun-tahun kemarin itu kayaknya sama. Tapi nanti untuk tugas KI 4-nya itu akan Pak Iman berikan contoh gerakannya. Terus nanti kalian tinggal menghafalkan saja. Seperti itu ya. Nah, anak-anak yang perlu kalian perhatikan dalam pukulan dan tendangan itu adalah ketika kalian memukul atau menendang, itu kita kan punya sendi ya, yang di sini ya. Kita punya sendi. Yang di sini siku dan lutut. Tahu toh sendinya? Sendi apa yuk? Ada yang tahu? Sendi engsel. Ya, betul. Sendi engsel itu hanya berfungsi dua arah saja ya, dibuka dan ditutup. Itu saja. Sama di lutut juga gitu, dibuka dan ditutup. Nah, ketika kalian melakukan pukulan dan tendangan, nah ini kan kita punya sendi nih, kita punya sendi. Nah, jangan lupa ketika misal contoh ini adalah pukulan, jangan terlalu lama mukulnya ya, gerakannya itu jangan terlalu lama. Misal contoh ini Pak Iman, nah itu bukan mukul itu ya, itu bukan mukul. Nah, gini itu bukan mukul, terlalu pelan. Tapi kalau mukul kita harus punya power yang banyak, baru kita gerakannya secara cepat. Nah, sama pakai tangan kiri juga seperti itu. Nah, itu ya. Sebentar. Oke, sudah bisingnya berkurang gitu ya. Sama halnya kalau kalian tendangan juga seperti itu. Meskipun kalian mengangkat kaki lalu dilontarkan kakinya, ditendangkan juga harus cepat, nggak boleh lambat-lambat. Nah, yang belum terbiasa untuk melakukan itu, kalian perlu latihan keseimbangan dulu dalam melakukan tendangan, khususnya tendangan. Tuh ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, pukulan tendangan ini boleh nggak mukul mama saya? Jangan, ya, nggak boleh. Pak, saya latihan apa Troy? Iya, dicoret dari kartu keluarga nanti. Troy, nih Sander, langsung dicoret, seret, tidak dianggap anak lagi. Nah, nggak boleh dibuat menyakiti orang lain. Juga tidak boleh dibuat menyakiti tumbuhan. Nah, misalnya pohon lagi enak-enaknya kan, pohonnya itu kan ya pohon ya gitu ya, tiba-tiba kalian tendang, wacau, wah, sambil kayak gerakannya cow di Mobile Legends ya, wacau gitu, nggak boleh. Itu ya anak-anak ya. Jadi Pak Iman mengajarkan pukulan dan tendangan di kelas 6. Kalian tidak boleh melakukannya untuk menyakiti orang lain. Cukup kalian simpan sendiri ilmu ini, siapa tahu nanti berguna saat kondisi terdesak. Yaitu contohnya seperti kalian di ya Pak Iman tidak mengajarkan jelek ya, tapi
dalam kondisi terdesak, kalian tidak bisa apa-apa, mungkin saat terjadi penjahatan, kejahatan, nah kalian bisa melawannya seperti itu ya. Tapi jangan mencari kejahatan. Kalian buat ini untuk mencari kejahatan. Pak, saya mau Pak, mau mau ke sekolah ini Pak. Mau ngapain ke sekolah itu Pak? Mau ngambil barangnya Pak Iman. Oh, nggak boleh. Kamu berurusan sama Pak Iman. Oke, itu ya anak-anak ya, pesan dari Pak Iman. Tuh. Oke, itu saja pesan dari Pak Iman. Silakan next ke kelas selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, sama-sama.